Jadi, ceritanya ada pilot legendaris. Janggutnya warna biru, bukan dicat warteg, asli bawaan lahir. Namanya Bluebird. Hobi uniknya? Bukan koleksi Gundam, tapi koleksi istri. Terus tiap bosan langsung dibikin karya seni. Bikin galeri pribadi isinya foto istri-istri. Kayak pameran seni, tapi versi psycho. Lah, itu mah bukan galeri cinta, Bang. Itu museum kegagalan rumah tangga. Bener. Nah, di antara semua lukisan mantan istrinya, cuman satu yang spesial, potret ibunya. Sampai akhirnya si Bluebird ketemu sama Anna, istri ketujuh. Seorang akrobat cantik, lembut, luwes, kayak bisa salto sambil makan cilok. Ih, romantis banget. Ketemunya pakai mawar hitam langka segala. Tapi kok vibes-nya kayak MLM, Bang? Ya gimana, Neng? Cowok kaya, bunga langka, power, sama dengan auto keikat. Tapi ternyata kastilnya horor abis. Suara-suara aneh, bikin Ana nggak betah. Kayak ngekos deket rel kereta ya, Bang? Tiap malam ada suara, tapi sumbernya nggak jelas. Iya, sampai Ana nemu hiasan kepala di depan pintu dan di dalamnya ada wanita tua sama mayat kering. Bluebird santai banget ngejelasin, oh itu cuman pelayan lama sama ibuku yang aku awetin biar nggak ditinggal. Apaan? Jadi ibunya dijadiin dendeng, Bang? Astagfirullah. Ana awalnya shock, tapi Bluebird langsung kasih hadiah biar tenang. Nah, ini teknik klasik toksik. Bikin salah terus nutupin pakai kado. Kalau di kita mah abis selingkuh beliin skincare full set. WKWK fix banget. Jadi Ana agak lega tuh ya. Iya, sampai Bluebird pergi jauh ninggalin kunci rumah. Semua boleh dibuka kecuali satu, kunci emas. Awalnya Ana cuek, tapi lama-lama penasaran. Nemulah ruang anak-anak, ruang bayi cewek, dan lukisan-lukisan istri sebelumnya. Itu mah lu udah ketebak banget, Bang. Kayak game horor yang do not enter, malah disuruh masuk. Iya, akhirnya Ana pakai kunci emas, nemu ruang rahasia di perpustakaan. Pas dipencet tombol di cincin, terbukalah ruang rahasia penuh es, dan di sana mayat-mayat istri Bluebird yang udah dibekuin rapi. Beset, kayak kulkas 2 pintu isinya bukan nugget, tapi mantan istri semua. Nah, disitulah Ana sadar, cintanya selama ini cuman trik. Bluebird aslinya kolektor istri paling serem sejagat. Begitu nemu kulkas 2 pintu penuh mayat istri, Ana langsung panik mau kabur. Tapi apes, baru keluar kastil, malah ketemu Bluebird yang baru pulang, kayak lagi nyolong jajan. Terus kepergok emak di depan pintu. Ada fix nggak bisa ngelas. Mukanya pucat pasti kelihatan banget. Bener, Bluebird pura-pura manis, tapi langsung bawa Ana ke ruang cuci foto. Dan di situ, jreng, muncul foto Ana pas lagi buka pintu rahasia. Ternyata cincin di lukisan itu ada kameranya, sistem CCTV zaman old school. Buset, kayak hidden camera di acara prank. Bedanya, ini hadiahnya bukan mobil, tapi hukuman mati. Iye, Ana nangis minta ampun, tapi Bluebird dingin banget. Dia bilang, aku nggak bisa percaya kamu. Nanti bocorin rahasiaku. Abis itu, Doi malah pamer kisah tragis ke-6 istrinya dulu. Istri pertama bangsawan cantik, lembut, penurut. Awalnya manis, lama-lama ngebosenin. Lagi berburu, langsung didor dengan alasan kecelakaan senjata. Itu mah bukan hunting, Bang, tapi haunting buat istrinya. Kedua, penyanyi manis yang ketemu pas pacuan kuda. Nikah, tiap hari nyanyi nonstop. Bikin Bluebird sakit telinga. Akhirnya di-cut sama guilotin. Waduh, itu mah kalau ada YouTube pasti kena skip ad, Bang. Ketiga, model fashion yang awalnya cuek, tapi pas tahu Bluebird kaya, langsung jadi manja level toksik. Malah cari mentor sosialita buat cari perhatian. Pas Doi tidur sama mentornya, Bluebird ngintip di balik lukisan. Terus, bruk, jatoin lampu tanduk rusa. Mati dua-duanya. Buset, itu bukan lampu hias, Bang, tapi lampu kematian. Keempat, biar Rawati baik hati. Nikah, malah jadi cerewet. Tiap hari cerita mantan pacarnya. Bluebird muak, akhirnya dikunci di peti mati. Ya Allah, itu mah dari calon bidadari langsung jadi calon zombie. Kelima, ini yang paling dicintai Bluebird. Punya minat sama, tapi karakternya tomboy abis. Suka mabuk, bahkan suka mukulin Bluebird. Ujung-ujungnya, pas lagi teler, langsung ditenggelamin. Fix, ini istri bukan human being,
tapi human punching bag. Jadi ya gitu, Neng. Tiap kali Bluebird bosen, endingnya tragis. Bukan cerai, tapi masuk koleksi museum horornya. Ya ampun, ini orang nikah bukan buat bahagia, tapi kayak nyari konten unboxing istri baru. Istri ke-6 Bluebird ini unik. Masih muda, kekanak-kanakan, suka seni, suka main sama hewan. Tapi sama Bluebird, boro-boro sayang, nengok aja ogah. Aduh, fix Bluebird dicuekin abis-abisan. Betul, bahkan pas Bluebird nunjukin mayat ibunya sama pelayan tua, si istri cuma bilang, "Ih, jijik." Nggak ada takut-takutnya. Bluebird sakit hati, wibawa jatuh, langsung nyuruh elang putihnya shoot, terkam istrinya sendiri. Ya Allah, ini mah bukan peliharaan, tapi algojo pribadi. Ana yang dengerin cerita itu cuma bisa terdiam. Semakin jelas, korban-korban Bluebird sebenarnya cuma pengen cinta. Tapi setiap kali istri-istrinya mulai tulus nyerahin diri, Bluebird malah bunuh mereka. Duh, tragedi banget. Jadi bukan soal salah istri, tapi Bluebird sendiri yang bermasalah. Bener, rupanya Bluebird punya trauma berat. Sejak kecil terikat sama ibunya, pas dewasa jadi pilot perang, jiwanya hancur. Dia sebenarnya butuh kehangatan, tapi malah jadi suami gak berdaya. Setiap kali istri mau dekat, dia pura-pura sakit. Pas gak bisa ngeles lagi, jalan pintasnya selalu pembunuhan. Jadi intinya bukan gak punya istri, tapi gak bisa jadi suami. Sayangnya, meski Ana udah tahu rahasia itu, nasibnya sama aja. Dia dikurung di ruang pendingin, nunggu giliran jadi koleksi baru. Ya ampun, ini cewek bener-bener unlucky number 7. Bluebird sendiri tetap sok cool, berangkat ke stasiun, nyambut pemimpin tertinggi. Lagi serius liatin kereta, tiba-tiba ada pemuda melompat keluar, duar. Bluebird langsung tewas di tempat. Fix karma datangnya kayak kereta api, gak bisa ditahan. Neng, ternyata pemuda itu cuma anak pedagang lokal. Kasian, tiap hari lihat Bluebird, Komandan Aziz tempat itu nindas para pedagang, apalagi yang Yahudi. Waduh, pantas aja dia nyimpen dendam. Bang, pasti hatinya panas tiap kali lihat kezaliman begitu. Iya, makanya dia terus ngawasin Bluebird, cari celah. Dan akhirnya, jebret, dia bunuh Bluebird di stasiun kereta api. Hah? Nekat bener itu anak. Terus abis itu gimana bang? Abis bunuh, dia balik ke kastil Bluebird. Mau dihancurin tuh semua, buat melampiaskan kebenciannya. Ya Allah, tapi kan kastilnya gede. Bisa apa dia sendirian? Nah, disitulah dia nemu rahasia. Di balik lemari setengah terbuka, ada lukisan minyak Bluebird. Pas dia lihat wajah musuhnya lagi, langsung naik pitam. Ditusuknya tuh lukisan pakai belaki. Wih, film banget. Terus apa yang kejadian? Dia lihat tuh tombol cincin tadi, terus nemuin Ana yang udah putus asa. Astaga, jadi makin misteri ya bang. Tapi gimana akhirnya Bluebird? Akhirnya, si Bluebird tetap dimakamkan dengan upacara kehormatan. Hebatnya, rahasianya nggak pernah kebongkar ke publik. Terus yang warisin hartanya siapa? Ana, Neng, satu-satunya kerabatnya. Dia dapat semua harta, tapi harta dan wanita-wanita Bluebird itu jadi cerita lain. Aduh, jadi pengen tahu lanjutannya bang. Kok kayak sinetron horor campur thriller ya? Iya, Neng. Nah, kamu pernah nggak nemu orang toksik kayak si Bluebird ini? Tulis di kolom komentar ya.